warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, masih pada semangat kan? Oke, alhamdulillah kalau masih semangat. Tapi sepertinya terdapat teman kita yang tidak bersemangat hari ini. Weni, mengapa kamu tidak bersemangat, nak? Oh, belum sarapan ya? Oke, lain kali Weni dan teman-teman yang lain sarapan terlebih dahulu ya sebelum berangkat ke sekolah agar semangat untuk belajar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau baik ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini ibu yang akan pimpin doanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita telah membaca doa ya. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Az-Zahra Zatil Irfani hadir tidak? Oke, Az-Zahra hadir ya. Erika Safitri hadir tidak? Oke, Erika hadir. Ima Karisma hadir tidak hari ini? Oke, Ima hadir ya. Nur Akila Ardani hadir tidak? Oke, Nur hadir juga ya ternyata hari ini. Rizke Pridayanti hadir tidak hari ini? Oke, Rizka hadir ya. Rani Putri Nadia hadir tidak? Oke, Rani hadir ya. Siva Nur Aziza, mana Siva? Oke, Siva hadir. Setia Ayu Hikmah, mana Setia? Oke, Setia juga hadir. Weni? Oh, Weni di belakang. Oke, Weni hadir. Oke, jadi hari ini hadir semua ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, ibu akan memberikan waktu pada kalian untuk menyiapkan peralatan tulis, buku cetak, buku tulis, memeriksa kerapian seragam, dan memeriksa kebersihan kelas kalian. Silakan jika terdapat sampah di laci meja, di bawah meja, silakan dibersihkannya dan dibuang ke kotak sampah. Oke, silakan nak bersihkan. Oke, sudah ya. Oke, alhamdulillah sekarang ibu lihat kelas kalian sudah bersih dan sudah nyaman untuk dipakai. Oke, selanjutnya ibu akan mengajak kalian bermain ice breaking. Ice breakingnya seperti ini. Jika ibu bertanya apakah kalian siap mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, kalian jawab, saya siap, saya bangga, saya berbahasa Indonesia, saya cinta bahasa Indonesia. Oke, sekali lagi ya. Apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Oke, semangat semua ya hari ini. Oke, anak-anak, baiklah. Masih ada yang ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, benar sekali Az-Zahra. Minggu lalu kita belajar ciri umum dan ciri bahasa teks prosedur. Coba Erika sebutkan apa saja ciri umum teks prosedur minggu lalu. Oke, benar ya. Ciri umum teks prosedur seperti yang dibilang Erika tadi, yang pertama terdapat panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua terdapat aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatannya. Dan yang terakhir, isi kegiatannya harus dilakukan secara urut. Jika tidak urut itu disebut tips. Coba Weni sebutkan apa saja ciri bahasa teks prosedur. Oke, benar ya Weni. Ciri bahasa yang pertama terdapat kalimat perintah. Kemudian yang kedua, pada teks prosedur itu terdapat larangan dan juga saran. Ciri yang ketiga terdapat penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Sedangkan yang ciri bahasa yang terakhir terdapat kalimat dengan batasan yang jelas. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru ini, mendemonstrasikan dan menyimpulkan isi teks prosedur. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu simpulan? Oke ya Rizke. Oke, benar ya. Kata Rizke tadi, simpulan tadi ringkasan atau hal-hal penting. Jadi, simpulan itu adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian yang panjang menjadi ringkasan yang runtut dan mudah kita pahami. Kemudian ibu akan menyampaikan cara menyimpulkan teks prosedur. Cara yang pertama, kalian harus baca dan pahami teks prosedur tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan topik apa yang terdapat dalam teks prosedur tersebut. Kemudian yang ketiga, tentukan jenis teks prosedur apa yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian ringkaslah teks tersebut. Kemudian langkah yang kelima, tulislah saran atau larangan yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian langkah yang terakhir,
Setelah kalian melakukan langkah dari yang pertama sampai yang kelima, kemudian kalian harus merangkum langkah yang dari pertama ke kedua, ketiga, keempat, kelima menjadi teks prosedur secara ringkas dengan mengikuti tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Oke, di sini Ibu akan membantu kalian menyimpulkan teks prosedur ya. Silakan kalian buka buku paketnya. Kita akan mencoba menyimpulkan teks prosedur berjudul Cara Memainkan Angklung. Nah, di sini pada bagian awal itu tujuannya dijelaskan bahwa angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Nah, di sini Ibu akan membantu kalian untuk menyimpulkan langkah-langkah cara bermain angklung. Langkah yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri ya. Kemudian pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dapat dipegang dengan tepat di tengah-tengah. Oke, langkah yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Secara vertikal dan horizontal. Langkah yang kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Jadi langkah yang kedua ini pegang angklung dengan telapak tangan menghadap ke atas ataupun menghadap ke bawah. Yang kedua, pegang angklung dengan telapak tangan menghadap ke atas atau ke bawah. Oke, langkah yang ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh atau siku tangan kiri hampir lurus agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Oke, langkah yang ketiga, pegang angklung tegak dan sejajar dengan tubuh. Oke, ini bisa dituliskan ya anak-anak. Ibu hapus ya. Langkah yang keempat, di sini pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan gerakan dengan tangan kiri dan kanan dengan posisi angklung tetap tegak horizontal, tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. Langkah yang keempat, pegang ujung dasar angklung, ujung tabung dasar angklung secara horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan tangan kiri. Oke, langkah yang kelima,
Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Oke, jadi langkah yang kelima, angklung digetarkan harus cukup sering ya. Agar frekuensi angklung dapat halus dan rata. Kemudian langkah yang keenam, kalian bisa memainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Oke, langkah yang keenam, mainkan angklung sambil berdiri. Oke, jadi tadi langkah yang pertama tadi, pegang angklung dengan tangan kiri. Kemudian yang kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Kemudian yang ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Kemudian langkah yang keempat, pegang ujung tabung dasar angklung secara horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan tangan kiri. Langkah yang kelima, angklung digetarkan harus cukup sering agar suara angklung halus dan rata. Kemudian langkah yang terakhir, kalian bisa memainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Nah, setelah ini kalian bisa berlatih untuk melestarikan budaya kita, yaitu bermain angklung. Oke, setelah Ibu membantu kalian menyimpulkan teks prosedur cara memainkan angklung, selanjutnya pembelajaran hari ini akan dilakukan secara berkelompok. Ibu minta kalian bergabung dengan kelompok yang telah Ibu tentukan minggu lalu ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, silakan kalian perhatikan teks prosedur yang ada di buku paket, yaitu teks prosedur berjudul cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Setelah itu, kalian bisa menyimpulkan langkah-langkahnya. Oke, Ibu akan memberikan waktu pada kalian untuk berdiskusi selama 5 menit. Oke, silakan kalian berdiskusi ya. Kelompok 1 apakah mengalami kesulitan? Oke, belum ya. Oke, kelompok 2 dan 3 apakah mengalami kesulitan atau terdapat sesuatu yang belum dipahami? Oke, belum juga. Oke, kalau belum ada yang ingin bertanya, silakan kalian lanjutkan diskusinya. Oke, kelompok 3 sudah selesai tugasnya? Belum. Kalau belum, mengapa ramai ya kelompok 3? Silakan lanjutkan diskusinya dan jangan mengganggu kelompok yang lain. Oke, waktu kalian untuk berdiskusi sudah habis ya. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 menyampaikan diskusinya. Setelah itu Ibu akan bertanya pada kalian. Oke, sekarang sudah waktunya Ibu untuk bertanya. Azhara dari kelompok 1, langkah pertama dari teks prosedur tadi apa? Oke, benar ya kata Azhara. Langkah pertama itu mencuci tangan dengan baik dan benar ialah kita harus membasahi kedua telapak tangan atau kedua pergelangan tangan dengan air yang mengalir, kemudian menggunakan sabun. Oke, benar sekali jawaban kelompok 1. Kelompok 2, apalagi langkah-langkah selanjutnya nak? Oke, benar ya kata kelompok 2 tadi. Langkah yang kedua, gosoklah telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari secara perlahan. Oke, mantul jawabannya. Kelompok 3, apa langkah yang ketiga nak? Oke, benar ya kata kelompok 3 tadi. Langkah yang ketiga itu pasangkan kedua tangan dengan jari-jari tangan. Oke, Erika, langkah yang keempat apa nak? Oke ya nak, kata Erika tadi, bilaslah air dengan air, bilaslah tangan dengan air yang mengalir. Kemudian Wayan, langkah keempat apa nak? Oke, benar sekali apa kata Wayan tadi. Kita harus mengeringkan tangan dengan tisu atau handuk bersih. Weni, apa langkah kelima nak? Langkah terakhir? Oke, benar kata Weni. Setelah kita sudah mencuci tangan, kita harus menutup keran dengan tisu atau dengan handuk yang telah kita gunakan tadi. Oke, diskusi hari ini sangat aktif dan kalian bisa menyimpulkan contoh teks prosedur yang Ibu berikan tadi.
Jadi, cara agar kita dapat menyimpulkan teks prosedur itu kita harus membaca dan memahami teks prosedur. Kemudian cari tahu topik, jenis, dan tujuan teks prosedurnya. Kemudian temukan ide pokok tiap urutan langkah-langkahnya. Dan kita harus meringkas gagasan yang terdapat dalam teks prosedur tadi menjadi gagasan yang ringkas. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan cuplikan video berjudul cara mematikan laptop dengan baik dan benar. Setelah itu Ibu akan meminta kalian untuk mendemonstrasikan cuplikan video tadi dan menyimpulkan isi dari teks prosedur cara mematikan laptop dengan baik dan benar. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mematikan komputer. Yang pertama, tutup semua aplikasi yang digunakan. Yang kedua, klik menu logo Windows yang berada di pojok kiri bawah. Pilih Shutdown. Yang keempat, tunggu beberapa saat hingga laptop benar-benar mati. Yang kelima, pastikan kabel sudah tidak terhubung dengan stop kontak. Oke, untuk tugas silakan kalian kumpulkan minggu depan dengan tulis tangan. Oke, untuk tugas apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Oke, jika tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.